rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapak. Nanti Bapak Andreas Ilwan akan berdoa. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, itu karena belas kasih dan kuasa-Mu kepada kami. Berkati kami semua yang hadir pada ibadah Zoom hari ini. Bahkan teman-teman kami yang belum hadir Tuhan, Kau mau sertai. Jagai kami Tuhan di tengah situasi yang sulit. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ikat terus kami Tuhan, persekutuan doa AMS dengan tali kasih-Mu, dan jangan lepaskan kami satu dengan yang lain. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hati kami, berikan hikmat Salomo kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kuasai semua yang mengambil peran dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih kepada Pak Andreas. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan penuh sukacita karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Kita angkat pujian, berjalan bersama Dia. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama kita. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Haleluya. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut.
selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya, Bapak Ibu, kita percaya Yesus selalu beserta dengan kita. Dan firman-Nya akan menuntun setiap langkah kita. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita angkat pujian. Peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami sungguh tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan bagi kami adalah jalan kebenaran. Dan biarlah kami boleh mengikuti jalan yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami mau duduk diam dan menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada Bapak Revi Awandatu. Haleluya. Boleh saya minta lambaikan tangannya untuk yang bisa mendengar suara saya? Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa lihat saudara-saudara semua, walaupun hanya sebulan sekali. Saya lihat saudara dan saudara juga lihat saya. Tapi kita percaya Tuhan kita selalu melihat kita dari tempatnya yang tinggi. Karena Dia memang selalu berjanji bahwa Tuhan mengarahkan matanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan kita percaya kita ada sampai pagi ini, kita mau duduk, diam, fokus, konsentrasi, membaca, mendengarkan firman Tuhan karena kita memang mau dan rindu mencari kebenaran itu. Karena memang kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kita hidup dan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, saya minta dalam waktu setengah jam ke depan kita sungguh-sungguh fokus, berikan hati, pikiran kita hanya kepada firman Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang bisa mencuri perhatian kita dari firman-Nya, sehingga kita boleh mendapat berkat yang luar biasa dari firman itu pada pagi hari ini. Terima kasih saudara. Saya harap suara saya cukup jelas karena semoga lebih kencang nih. Saya rindu kita buka dalam Matius 23. Saya nggak tahu ini apakah akan ditampilkan ayatnya atau tidak. Kalau tidak ditampilkan, saya sih udah ada Alkitab. Nanti saya akan baca. Tapi Matius 23 ini adalah satu pasal yang berbicara mengenai kecaman. Kecaman Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi sudah merupakan musuh besar Tuhan Yesus saat dalam pelayanannya. Dari awal Tuhan Yesus lahir, masih bayi pun ahli-ahli kitab itu sudah tidak mengingat siapa Mesias yang akan dilahirkan itu di mana. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati pun orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memiliki perbuatannya yang menyebabkan sampai Yesus mati. Nah, dalam Matius 23 ini kita akan mulai baca dari ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ini ayat kedua, telah menduduki kursi Musa. Nah, yang mau kita beri perhatian adalah ayat ketiga, keempat, seperti demikian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini Yesus yang bicara. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka memang mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya.
Kita berhenti dulu di ayat ke situ. Nah, kita sering dengar, sering dikasih tahu bahwa kalau kita mau belajar sama orang, jangan perhatikan kata-katanya saja. Jangan dengarkan ucapannya saja. Tapi kita harus lihat apa yang dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Apakah perbuatan dia sesuai dengan apa yang dia katakan? Ya, kita juga belajar bahwa terlalu banyak saat ini tuh orang yang ngomong besar. Terlalu banyak. Tapi mereka tidak menghasilkan apa-apa. Nggak ada buahnya. Nggak produktif. Tapi kalau ngeritik nomor 1. Tapi untuk bekerja, jadi berkat buat sesama, apalagi buat Tuhan, nggak ada. Jadi kita mau belajar gimana ya? Omongannya bagus, tapi kok perbuatannya nggak sesuai. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang Farisi. Yang kalau kita kenal dengan bahasa sehari-hari adalah orang yang munafik. Orang yang beda apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Tapi Yesus malah ngomong, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajar. Tapi jangan lihat perbuatan mereka. Artinya apa? Kita masih bisa mempelajari sesuatu dari orang-orang Farisi ini. Kita bisa ambil positif dari orang yang negatif sekalipun. Dari sesuatu yang buruk, dari sesuatu yang tidak baik, Yesus tetap bisa mengambil satu pelajaran. Bahwa dari orang Farisi, kita jangan lihat perbuatannya. Kita lihat ajarannya saja. Ajarannya benar. Tauratnya benar. Hukumnya benar. Tapi mereka melakukannya salah. Nah, saudara, ini yang menjadi masalah orang pada akhir zaman. Banyak orang kadang kita bilang, kok beda ya apa yang mereka omong dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka kerjakan di depan banyak orang, dan apa yang mereka lakukan saat mereka sendiri itu beda. Nah, ini semua bisa terjadi dan kita anggap ini satu hal yang normal. Kenapa? Kalau kita pelajari, kalau kita sudah memahami bagaimana manusia bisa berbeda antara dalam dan luar, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, itu kita tidak akan kaget lagi. Kalau kita ingat misalnya dari zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan panggil Adam, di mana engkau? Di Taman Eden. Ingat kan saudara ya cerita itu? Lalu Adam bicara, saat aku mendengar suaramu, aku takut dan aku malu, aku sembunyi. Dan mereka, menurut dalam Kejadian 3, menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Kita lihat di Kejadian 2 sebelumnya, ayat 25. Mereka berdua telanjang tidak malu. Tapi saat mereka jatuh dalam dosa, mereka malu. Mereka mengenal apa yang benar, apa yang salah. Di saat mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini salah, mereka malu dan tutup itu. Saudara, kalau saya percaya rata-rata di sini kita semua sudah punya anak. Ingat kan waktu anak kita masih 2, 3, 4 tahun? Anak saya Jennifer pun kadang sampai sekarang habis beres mandi, masih keluar dari kamar mandi, telanjang dan nari-nari, apa segala macam. Nggak ada malu. Dan kita harus kasih tahu sama dia, jangan. Malu loh, kamu harus tutupi loh, itu tidak baik. Sekarang kita harus ajari sesuatu yang tidak baik. Tapi pada awalnya, saat manusia pertama tidak tahu apa yang baik dan tidak baik, dan mereka makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat, mereka tahu, mereka rasa tanpa harus diajari. Dan setelah mereka tahu bahwa ketelanjangan mereka ini bikin malu, sesuatu yang tidak
tidak pantas untuk dilihat. Mereka tutup ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Apa yang saya mau sampaikan adalah kita, manusia, mesti sadar antara karakter dengan kepribadian itu dua hal yang berbeda. Karakter itu adalah aslinya siapa kita. Dan mungkin yang tahu hanya saudara dengan Tuhan. Suami atau istri yang dekat pun mungkin hanya bisa 56-70% lah. Tapi yang sebetul-betulnya tahu karakter saudara dan saya, hanya kita sendiri dengan Tuhan. Kepribadian adalah apa yang kita lakukan saat kita ada di depan umum. Dan itu yang kita kenakan. Kepribadian, personality. Persona adalah topeng dalam bahasa Yunani-nya. Kita sering pakai topeng dalam bentuk perilaku kita keluar hanya untuk menutupi siapa kita yang sesungguhnya. Kita tahu siapa kita. Kita tahu kekurangan-kekurangan kita. Apa yang kita pernah pikirkan. Apa hal-hal yang tidak baik yang pernah kita ucapkan. Pikiran-pikiran yang tidak baik yang pernah kita rencanakan terhadap orang atau terhadap siapapun. Kita tahu. Tapi kita tutupi semuanya dengan kepribadian kita. Dan akhirnya kita akan seperti orang Farisi. Orang yang munafik. Orang yang berbeda luar dan dalamnya. Tuhan tidak suka begitu. Karena Tuhan kita bukan orang yang seperti itu. Bukan pribadi yang seperti itu. Siapa dia tampilkan apa adanya. Allah itu kudus. Oleh karena itu kita harus kudus. Dan dia tetap kudus. Allah itu berkuasa, dia nyatakan kuasanya. Allah itu setia. Dan dia nyatakan kesetiaannya. Matius 23, saat Yesus berbicara kepada orang Farisi, hal pertama yang ingin dia pelajari untuk kita adalah jangan seperti orang Farisi. Berbeda dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang dilakukan. Tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak mengerjakannya. Ini adalah penyakit-penyakit, saya nggak ngomong akhir zaman, dari dulu sampai sekarang sebetulnya, saudara. Dari zaman Adam dan Hawa. Hanya saja mereka menutupi ketelanjangannya secara fisik, tapi kita sekarang menutupi ketelanjangan kita secara spiritual. Di depan sesama manusia kita menutupi dengan kepribadian kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan bisa lihat karakter kita. Dan Tuhan tuntut kita terbuka apa adanya. Tidak saja kepada dia, tapi kepada juga sesama. Oleh karena itu pada Matius 23, ada 7 kecaman yang Yesus sampaikan kepada orang Farisi. Sangat-sangat keras. Dan kita akan belajar satu saja kecaman dari Yesus Kristus kepada orang Farisi itu. Mari kita buka, saudara sekalian, Matius 23, pasal yang sama, tapi di ayat yang ke-23. Matius 23 ayat yang ke-23. Nah, ditampilkan. Bunyinya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang lebih berat, yang lebih berbobot dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu, saudara baca, yang pertama, keadilan. Yang kedua, belas kasihan. Dan yang ketiga, kesetiaan. Kalimat terakhir yang Yesus sampaikan adalah yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
Yesus tidak menyalahkan orang Farisi membawa perpuluhan. Tapi perpuluhan yang mereka bawa, di sini tertulis selasih, adas manis, dan jintan. Merupakan perpuluhan bukan yang Allah inginkan pada saat pertama hukum Taurat diturunkan, saudara. Kalau kita belajar, yang Allah inginkan adalah hasil dari pertanian, perkebunan, dan ternak. Itu harus kamu berikan, kembalikan, karena itu milik Allah. Tapi persepuluhan yang orang Farisi berikan saat itu adalah selasih, adas manis, dan jintan. Bukan sesuatu yang dihasilkan dari pertanian. Ini adalah hal-hal yang kecil. Selasih, daun mint, atau adas manis, jintan. Itu adalah barang-barang yang kecil. Dan ini hukum yang mereka buat. Yang mereka bikin sendiri dari ahli-ahli Taurat yang sudah ada dari dulu. Itu yang hal peritilan jadi perhatian mereka. Hal-hal yang remeh diperhatiin. Hal-hal yang sebetulnya nggak penting, yang tidak diminta oleh Tuhan, dikepoin. Tapi hal yang jauh lebih penting, hal yang harus jadi dasar, yang sebetulnya itu penting dan harus kita lakukan. Yesus sendiri katakan adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, malah kamu tidak kerjakan. Kalimat terakhir dari ayat itu, yang inilah, yang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, yang itu semua yang harus dilakukan. Dan yang lain, yang perpuluhan, jangan diabaikan. Nah, saya tidak akan khotbah soal persepuluhan. Tapi ini satu-satunya ayat di mana Yesus bicara yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Kita dalam memahami dan melakukan firman Tuhan, kita harus the wholeness, harus seluruhnya. Tidak bisa hanya setengah-setengah. Yang kita mau, kita kerjakan. Yang kita tidak mau, kita tidak kerjakan. Atau malah kita pikir, yang kita mampu, kita kerjakan. Terus yang kita rasa tidak mampu, kita tidak kerjakan. Bukan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, itu Tuhan tuntut dari kita semua. Harus kita kerjakan. Jangan kita terjebak dalam ritual-ritual ibadah yang seperti kebanyakan orang lakukan, tapi hatinya jauh kita. Ya saudara masih dalam posisi yang kurang beruntung kalau dibandingkan dengan jemaat di Cianjur. Kami sudah boleh beribadah. Tapi saudara belum bisa beribadah. Justru kesetiaan saudara sedang di dalam proses, dalam pengujian dari Tuhan. Apakah anak-anakku ini saat dalam kesulitan seperti ini tidak bisa datang ke rumah ibadah? Apa mereka masih mencari aku? Apa mereka masih haus akan firman Tuhan seperti rusa? Apa mereka masih rindu diperkuat oleh firman Tuhan? Justru saya rasa, saya percaya, jemaat Sitikon saat-saat ini sedang diproses oleh Tuhan secara luar biasa. Sedang dilihat bagaimana kesetiaan jemaat di sana dalam iring Tuhan. Karena seperti Ayub berkata, ujilah aku, dan aku akan timbul seperti emas. Saat seperti inilah, saudara akan dilihat. Apakah akan berhasil seperti emas, atau akan luntur seperti mentega. Ada orang ngomong saat ini seperti masa penyemaian, masa filter. Betul. Karena Tuhan bisa lihat mana yang betul-betul setia sama dia, mana yang tidak betul-betul setia sama dia. Mana yang tetap cari Tuhan, mana yang lupa sama Tuhan. Mana yang mau melakukan firman Tuhan, mana yang hanya mau dengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan. Saya selalu berdoa untuk jemaat AMS. Karena untuk saya pribadi, jemaat AMS dan khususnya yang di Jakarta, jauh mengalami keadaan yang lebih sulit daripada kami yang di daerah.
Tidak hadir di kebaktian, tidak merasakan bagaimana ada di dalam satu ruangan yang beribadah dengan orang-orang yang seiman, yang selalu merindukan hadirat Tuhan hadir. Itu tidak gampang. Untuk saya pribadi khotbah di depan Zoom saja tidak gampang. Dan saya percaya mendengarkan khotbah lewat Zoom dan mendengarkan khotbah di rumah ibadah juga beda rasanya. Tapi pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita 3 hal. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu. Saudara, tadi kita sudah dengar kejadian yang pertama saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Dan Adam malu. Tuhan cari, Tuhan datang. Di mana kamu ada? Lihat, saat manusia bersalah, Tuhan tetap setia. Yang duluan datang siapa? Bukan Adam. Tapi Tuhan yang datang ke Taman Eden. Dan mencari di mana Adam. Di mana engkau manusia yang aku ciptakan. Di mana engkau manusia yang aku beri janji banyak. Untuk menikmati hal-hal yang berkelimpahan. Tapi engkau sudah jatuh ke dalam dosa. Engkau sudah melupakan perintahku. Di mana engkau? Yesus tetap setia. Tuhan tetap setia. Dan kalau kita belajar lebih lanjut, saudara. Yang Tuhan tuntut dari Matius 23 ayat 23 pertama adalah keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Jangan lupa. Dia memberikan kepada anak-anaknya sesuai dengan perbuatan anak-anak. Apa yang kita lakukan, Tuhan akan berikan sesuai dengan apa perbuatan kita. Jangan pernah salah. Kita berbuat baik, ada berkat buat kita. Kita berbuat salah, ada hukuman buat kita. Itu satu konsekuensi yang tidak bisa ditawar-tawar. Saat Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan katakan? Oh, mari kita buka. Mari kita buka Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 16. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi untuk setiap perbuatan dan pelanggaran yang kita buat. Jangan salah. Tuhan ampuni, iya. Kita beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus, amin. Tapi setiap pelanggaran ketidaktaatan akan ada konsekuensinya. Dan Kejadian 3 ayat 16 bicara. Firman Tuhan kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini konsekuensi untuk wanita akibat dari perbuatan seorang yang namanya Hawa. Tapi baca ayat 17-nya. Ini konsekuensi untuk pria atas dosa yang Adam lakukan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara yang baik. Dalam Nahum 1, firman Tuhan berkata, ya Tuhan panjang sabar dan besar kuasanya. Tapi sekali-kali ia tidak akan membebaskan
hukuman dari pelanggaran yang diperbuat oleh manusia. Hal yang pertama Tuhan ingin kita ingat adalah bahwa Dia Tuhan yang adil. Dia akan memberi, Dia akan membalas kepada kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Saudara mencari Tuhan akan ada berkat. Saudara meninggalkan Tuhan akan ada konsekuensi. Jangan pernah salah, jangan menganggap remeh kasih setia Tuhan. Bahwa karena Dia baik, terus kita bisa berbuat dosa seenaknya. Akan ada konsekuensi yang sangat berat. Dan kita belajar dari Adam dan Hawa. Konsekuensi yang sangat berat sampai kita harus tanggung turun-menurun dosa Adam dan Hawa ini. Bahwa wanita akan selalu sakit dalam mengandung. Dan pria akan susah berjerih payah dalam bekerja. Tapi yang saya suka, saudara, Yesus tidak berhenti di situ. Kalau kita hanya berhenti di keadilan, mati kita semua. Nggak ada yang pantas kita hidup. Apa yang baik dari kita? Nggak ada yang baik. Semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan kuasa Allah disebutnya. Tapi dalam Matius 23 ayat 23 itu yang kedua dikatakan ada belas kasihan. Ini yang kita perlu dan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, saudara. Belas kasihan Tuhan. Di mana kita bisa belajar? Kejadian 3 yang barusan kita baca itu adalah konsekuensi dari dosa yang manusia berikan. Tapi Kejadian 3 ayat 15, coba tolong. Kejadian 3 ayat 15, satu ayat sebelum konsekuensi itu ada. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan bicara kepada ular, antara engkau ular dan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu ular. Dan engkau ular akan meremukkan tumitnya. Kita belajar di sini. Kita tahu keturunan Hawa mana yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Saat Dia turun ke dunia dan mati di Golgota dan bangkit, di situ kuasa dosa dikalahkan, dihancurkan. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kenapa? Karena Yesus anak manusia itu sudah turun ke dalam dunia. Belas kasihan Allah sudah ditunjukkan pada ayat ke-15. Sebelum konsekuensi dosa untuk manusia di ayat 16-19. Menunjukkan bagaimana belas kasihan Tuhan tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Belas kasihan Tuhan tergantung oleh Dia sendiri. Kepada siapa Dia mau berbelas kasihan, itu gimana Dia. Dan apa yang kita sudah dapat sampai sekarang itu karena belas kasihan Tuhan. Bukankah kalau Tuhan mau Dia bisa hapus Adam dan Hawa. Dia bisa mulai lagi. Alkitab akan berbeda dengan apa yang kita baca sekarang ini. Tapi tidak. Tuhan masih beri kesempatan kepada Adam dan Hawa. Kepada keturunannya kita semua. Untuk bisa selamat menikmati janji-janjinya yang sudah pernah dijanjikan dari awal. Bagaimana dengan ada keturunan Hawa yang sudah Dia janjikan. Itu semua bisa terjadi. Kenapa? Karena ada belas kasihan Allah kepada kita. Yang sudah Allah tunjukkan. Yang sudah Allah tunjukkan. Sebelum konsekuensi terhadap dosa manusia. Allah sudah janjikan. Di 1 Petrus, Yesus sudah dipilih malah sebelum dunia dijadikan. Saudara yang kekasih. Allah memiliki belas kasihan. Sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Tapi hal yang ketiga, dari yang tadi kita baca adalah kesetiaan. Ini mungkin hal yang terakhir yang Yesus sebut di Matius 23 ayat 23. Tapi ini adalah hal yang paling penting. Belas kasihan Tuhan sudah tunjukkan dengan mengutus anaknya. Tapi kita bisa selamat karena Yesus setia sampai mati. Belas kasihan Tuhan tidak akan sempurna jikalau Yesus tidak setia sampai mati. Dan itu juga yang Dia tuntut dari kita. Karena Yesus sudah setia sampai mati.
Sehingga pintu untuk menuju jalan ke surga, menuju ke Bapa, keselamatan itu terbuka karena kematiannya. Dia pun menuntut kepada kita agar kita setia sampai mati. Bertahan sampai akhir. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara yang kekasih, saya akan tutup dengan satu ayat dalam Mazmur 89. Ini yang saya suka, ini mulai dari Kejadian sampai Matius, mulai dari Allah sampai Yesus, semuanya itu menjadi satu kesatuan bukti karya nyata dari Tuhan kita. Mari kita buka Mazmur 89 ayat, kadang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia beda. Coba buka ayat 15 dulu ya, 15 dulu. Kalau salah, kita buka ayat 14. Salah, ayat 14. Ya. Saya baca, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu, Allah. Kasih dan kesetiaan apa? Berjalan apa? Di depanmu. Pemazmur sampaikan bahwa kasih dan kesetiaan berjalan di depan Tuhan, mendahului Tuhan. Sedangkan pertama adalah keadilan. Saudara jangan lupa kaitan Matius 23. Yesus berkata, yang ini yang harus kamu lakukan. Karena ini yang penting. Dan ini yang sudah kami nyatakan Tuhan. Bahwa keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam Mazmur ditulis, keadilan adalah dasar dari tumpuan tahta. Tahta dia sebagai raja. Dia sebagai penguasa. Dia sebagai pencipta, pemilik. Semua yang ada di alam semesta ini semua ada dalam kontrol dia. Dan dasarnya adalah apa? Keadilan. Keadilan yang umum bahwa Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada setiap orang. Tapi Tuhan juga memberikan berkat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tapi Tuhan juga memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar. Itu adalah keadilan yang Tuhan jadikan sebagai tumpuan saat dia sebagai raja. Tapi kalau berhenti di situ, kita manusia tidak akan ada yang selamat. Karena kenyataannya, kasih dan belas kasihan dan kesetiaan itu sudah berjalan di depanmu. Seperti yang sudah ditunjukkan dalam Kejadian 3 yang tadi kita baca. Bahwa sebelum ada konsekuensi terhadap dosa, belas kasihan Tuhan terhadap kita itu sudah dinyatakan terlebih dahulu. Kesetiaan Tuhan sudah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus. Tidak salah kita menyembah dia. Karena dia Allah yang adil. Allah yang penuh belas kasihan. Dan Allah yang setia. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara yang kekasih, contohlah Yesus. Kita harus memiliki keadilan juga untuk orang-orang sekitar kita. Belas kasihan juga kita harus tunjukkan. Dan terutama, kesetiaan kita juga harus kita berikan hanya kepada dia. Satu-satunya pemilik hidup kita dan penebus hidup kita yang setia, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan saya cukupkan sampai sini. Mari kita berdoa. Kita tutup mata. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap firman yang Engkau boleh berikan. Kami boleh dengar, kami boleh belajar, kembali diingatkan bagaimana Engkau, siapa Engkau ada. Bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang membalas kami sesuai dengan perbuatan-Mu. Tapi Engkau juga Allah yang penuh belas kasihan, yang memberikan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Dan Engkau sudah tunjukkan kesetiaan-Mu sampai mati di akhir kayu salib. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Bapa yang penuh belas kasihan. Kami datang kepadamu jemaat AMS Sitikon pada pagi hari ini. Biarlah belas kasihan-Mu yang sudah Engkau tunjukkan dulu boleh tetap Kau tunjukkan sampai sekarang. Karena hanya belas kasihan-Mu yang bisa membuat kami dan berharap kepadamu Tuhan. Kesetiaan-Mu juga yang senantiasa memelihara, menjaga kami
dari kemarin sampai hari ini. Dan sampai akhir kami menutup mata menghembuskan nafas terakhir. Kami percaya Engkau Allah tetap setia. Dan kami mau tetap setia juga kepada Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, pemilik hidup ini. Kau yang lihat hati kami yang datang kepadamu, yang sungguh-sungguh mencari Engkau setiap saat. Engkau lihat, Engkau jangkau, Kau berkati kami Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, penghiburan Roh Kudus-Mu. Senantiasa menguatkan kami melalui masa-masa sulit ini. Biarlah pandangan kami hanya kepada Engkau saja. Telinga kami boleh mendengar kabar yang baik saja. Mata kami hanya membaca firman-Mu saja. Pikiran hati kami Kau kuasai dengan kasih-Mu. Sehingga kami saat bertemu dengan Engkau boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi ini. Biar Engkau boleh beri kami juga hati yang baik. Sehingga firman-Mu yang luar biasa ini boleh menjadi hidup. Yang merupakan hidup kami. Boleh lebih dekat, boleh lebih berkenan kepada Engkau. Dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu pagi ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Revi yang sudah menjadi penyampai pesan Tuhan buat kita semua hari ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk mengerjakannya di dalam hidup kita. Dan selanjutnya saya akan mempersilakan Bapak Gunadi akan memberikan pengumuman buat kita semua. Silakan. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya bacakan pengumuman atas nama Jemaat PDAMS dan juga mewakili Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Revi atas firman yang pada pagi ini. Dan firman yang sangat luar biasa untuk mengajarkan kita lebih setia kepada Tuhan yang kita sembah. Dan pengumuman yang saya mau sampaikan pada pagi ini ada 5. Yang pertama, minggu depan kita masih ada melanjutkan ibadah Zoom. Sebelumnya ada doa Bison jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Pengumuman selanjutnya, dijual buku Menu Rohani. Ada 2 buku, dan saudara-saudara yang berminat untuk membeli bisa menghubungi Ibu Fungling di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya, informasi untuk saudara-saudara atau jemaat yang ingin didoakan, baik yang ikut ibadah pagi hari ini maupun yang masih belum bisa mengikuti Zoom, saudara-saudara bisa memberitahu juga dan bisa menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Untuk informasi paling lambat bisa disampaikan kepada Ibu Fungling dan Ibu Lingling hari Sabtu sebelum kita melakukan doa Beson. Selanjutnya informasi dari sekolah minggu. Setiap minggu sekolah minggu juga masih melakukan ibadah online melalui YouTube dimulai jam 9.15 pagi. Dan pada pagi hari ini dengan tema mana yang benar dan mana yang salah, mari saudara-saudara yang memiliki anak-anak yang usia sekolah minggu dan juga cucu bisa menghubungi Heni atau Ibu Sandi Putri untuk informasi lebih lanjut, untuk bisa disampaikan link YouTube-nya. Dan yang terakhir, seperti yang telah disampaikan di minggu lalu dalam rangka mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur yang mana Angkatan 33 sudah akan dimulai tanggal 14 Oktober. Untuk jemaat yang terbeban memberikan persembahan bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur dengan nomor BCA yang tertera, dan nanti juga Ibu Fungling akan menyampaikan via WhatsApp informasi nomor rekening tersebut. Dan sebelum ditutup, saya mau sampaikan video cuplikan dari Yayasan Kabar Baik informasi mengenai Sekolah Alkitab Cianjur. Semua hanya bagimu.
Demikian informasi dari Sekolah Alkitab Cianjur. Yang mau saya sampaikan adalah bagi jemaat maupun juga mungkin famili dari jemaat yang ikut ibadah Zoom pada pagi hari ini, Sekolah Alkitab Cianjur membuka sekolah Alkitab via online, di mana saudara-saudara bisa mengikuti pembelajaran Alkitab via online. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Titin dan juga Ibu Mike di nomor handphone yang tertera. Nanti bisa dapat informasi lebih lanjut dan akan dimulai per tanggal 14 Oktober. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gunadi dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikianlah kita akan segera menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti dengan hormat Ibu Gembala akan menyampaikan doa berkat dan marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau menyampaikan kekaguman dan hormat kita hanya kepada Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu. Kalau kami semua saudara-saudara kami yang ada di Jakarta, Tuhan Yesus, sudah boleh mengikuti ibadah Zoom, kami merasa bersyukur Tuhan Yesus, karena itulah yang menjadi kerinduan kami. Kalau kami boleh ya Tuhan Yesus beribadah, berkumpul bersama, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, amat terlebih kami boleh mendengar suara-Mu Yesus. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami selalu ya Tuhan Yesus. Tertanam di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami boleh melakukannya Tuhan dengan penuh kesetiaan. Apa yang Engkau mau dari hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit. Kiranya kuasa-Mu juga ya Tuhan Yesus yang akan menolong saudara tersebut Tuhan. Engkau juga yang akan menjamahnya Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu yang memulihkan kembali dari segala sakit penyakitnya. Kami datang kepada Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah tabib di atas segala tabib yang sanggup Tuhan. Bagi manusia yang mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada hal-hal yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang sudah melawat kami satu persatu Tuhan Yesus, tua, muda. Engkau lawat kami Tuhan Yesus. Engkau berikan sukacita yang baru di dalam hati kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup kami Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap kegiatan hidup kami Tuhan Yesus. Baik pekerjaan-pekerjaan kami di dalam rumah tangga masing-masing, pekerjaan saudara-saudara kami di kantor, dimanapun Tuhan, entah sebagai dokter atau sebagai pimpinan,
sebagai apa ya Tuhan Yesus yang mereka kerjakan. Tuhan Engkau berkati Tuhan, saudara-saudara kami di Karawang, di Cikarang, di Tangerang Tuhan, di Jakarta, semua Tuhan Yesus yang ada di persekutuan doa MS, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Tuhan Yesus sampai Engkau datang kali yang kedua. Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satu hal-hal pun yang bisa mencerai-beraikan kami Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu mengikat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya jadikanlah kami selalu menjadi berkat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.